Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Burmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu akuntansi syariah. Di sini saya Andini Destri Aulia dengan NIM C1F021099 ingin mempresentasikan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Tujuan kerangka dasar. 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 3. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Asas transaksi syariah. 1. Persaudaraan atau ukhuwah. 2. Keadilan adalah. 3. Kemaslahatan atau maslahah. 4. Keseimbangan tawazun. 5. Universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan berinteraksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebatas komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezaliman. 6. Tidak mengandung unsur maisyir. 7. Tidak mengandung unsur gharar. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak mengandung prinsip nilai waktu uang. 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi. Bentuk laporan keuangan. 1. Posisi keuangan entitas syariah. 2. Informasi kerja entitas syariah. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. 4. Informasi lain seperti laporan penjelasan tentang fungsi sosial entitas syariah. 5. Catatan dan skedul tambahan. Karakteristik transaksi syariah. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer. Asumsi dasar. 1. Dasar akrual. 2. Kelangsungan usaha. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan. 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Kendala. 4. Dapat dibandingkan. Konsep dasar akuntansi menurut AAOFI dan pemikiran Islam. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. 1. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. 2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. 3. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. 4. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. 5. Tujuan jika diungkapkan dengan baik,
akan meningkatkan kepercayaan penggunaan serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Pemakaian dan kebutuhan informasi. 1. Pemegang saham, 2. Pemegang investasi, 3. Pemilik dana atau bagi deposan bank, 4. Pemilik dana tabungan, 5. Pihak yang melakukan transaksi bisnis, 6. Pengelola zakat, 7. Pihak yang mengatur. Selanjutnya ada paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. 1. Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. 2. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil. 3. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. 4. Harus mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih, di mana al-maqasid adalah tujuan yang harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam. Sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Bentuk laporan keuangan. 1. Laporan perubahan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas dan atau laporan perubahan saldo laba. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan perubahan investasi yang dibatasi dengan ekuivalennya. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI. 1. Relevan. 2. Dapat diandalkan. 3. Dapat dibandingkan. 4. Konsisten. 5. Dapat dimengerti. Selanjutnya, perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. 1. Entitas unit akuntansi. 2. Kegiatan usaha yang berkelanjutan. 3. Periodisasi. 4. Satuan mata uang. 5. Konservatif. 6. Harga perolehan. 7. Penandingan antara pendapatan dan beban. 8. Dasar akrual. 9. Pengungkapan penuh. 10. Substansi mengungguli bentuk. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.